semuanya, ketemu lagi dengan saya Miss Bridget. Hari ini apa sih yang mau kita buat? Hari ini kita akan membuat isian atau uti kacang tanah ya. Jadi isian kacang tanah ini biasanya bisa dibuat untuk isian pastry ataupun misalnya bakpao ataupun kue mochi atau ya isian berbagai macam kue lainnya. Maka langsung saja kita membuat isian uti kacang tanah ini. Yuk, mari langsung saja. Selain juga membutuhkan ini ya, bahan-bahannya itu alatnya tadi ya. Yang ini gula pasir ya. Kita membutuhkan gula pasir sebanyak 100 gram. Dan air putih ya sebanyak 100 ml. Air putihnya sebanyak 100 ml. Lalu selanjutnya kacangnya ya. Kacang tanahnya di sini saya menggunakan kacang tanah Medan yang manis ya. Sebanyak 200 gram. Ini ya sebanyak 200 gram. Lalu 1 sachet susu Denko. Maaf ya saya sebut merek ya. Ini sudah saya gunting supaya nanti mudah praktis saat langsung digunakan. Saya menggunakan yang 26 gram 1 sachet ya. Lalu selain itu apalagi sih yang dibutuhkan? Tentu saja kita butuhkan tepungnya ya, alatnya ya untuk nanti kita mensangrai kacangnya. Nah, sedikit saja kan ya bahan-bahan yang kita butuhkan di sini ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi bahan yang kita butuhkan di sini hanya 100 gram gula pasir, 100 ml air putih, 1 sachet susu Denko, nah, dan 200 gram kacang tanah. Itu saja untuk membuat untik kacang tanah. Bisa dipakai untuk isian pastry, bakpao ataupun kue mochi, ronde ataupun apapun ya, seperti roti dan yang lainnya. Seperti itu ya teman-teman ya ini. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ya. Tadi sudah diinformasikan bahan-bahannya apa saja, alat-alatnya juga ya. Kita cuma membutuhkan 2 optik dan komponen juga ya. Mari kita langsung saja membuat isiannya ya. Kita buat. Oh ya, satu lagi. Saya bertanya-tanya ya, kok hari ini tuh tidak menggunakan celemek? Ya, memang lagi malas menggunakan celemek hari ini ya. Jadi kita gunakan tanpa celemek saja ya. It's okay. Kita langsung saja tanpa berbasa-basi supaya tidak panjang videonya atau durasi videonya. Langsung saja ya. Kita mulai. Yang pertama kita panaskan dulu. Panaskan dulu wajannya atau teflonnya. Jadi dulu sutilnya. Ya, ini saya akan sangrai dengan api yang sedang ya. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Teman-teman. Nah, seperti itu. Fokusnya lihat ke sini saja ya, dan ke saya wajah saya. Ini saya menyiapkan nasi dalam jam berapa ya ini ya? Masih pagi, baru jam 8 ya. Baru jam 8. Tebak, saya sudah mandi atau belum? Ya, belum saudara-saudara, belum mandi ya. Tapi saya sudah supaya terlihat lebih segar, muka, terus menggunakan aksesoris. Ya, intinya belum mandi, jadi jangan, tidak perlu fokus kurangnya, fokus saja ke apa yang akan kita lakukan ya. Nah, kacangnya yang tadi 200 sebanyak 200 saya sudah masukkan ke sini ya, ke teflonnya tanpa minyak ya, tanpa minyak. Lalu saya akan sangrai ya, akan disangrai dengan api sedang. Jadi api yang saya gunakan di sini apinya sedang ya teman-teman ya. Saya menggunakan api sedang di sini. Nah, kita akan sangrai sampai kelupas kulitnya. Jadi sampai kulitnya kelupas. Kalau misalnya saat kita menyangrai ya, dia sampai gosong itu tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Karena nanti kan dilepas atau terlepas juga atau kita lepas juga kulitnya. Sehingga kalau dia sampai gosong dilihat it's okay, tidak masalah. Ya, yang penting sampai betul-betul sudah terlepas semua kulit-kulitnya ya. Kita sangrai terus ya, dengan api sedang, tapi tetap kita harus sambil apalah istilahnya ini. Sampai diaduk-aduk. Inilah efek kalau baru bangun ya. Bukan baru bangun sih ya. Tadi bangunnya jam 4 dulu istirahat, siapin beres-beres rumah dulu ya, lalu keluarin baksi itu kalau pagi-pagi udah harus keluar di dalam pagar, kalau masih di depannya situ dia akan duduk ya, dia akan duduk terus melihat keluar sambil nunggu jamnya untuk jalan keluar keliling kompleks gitu ya. Kalau saya keliling kompleks pas sudah benar-benar terang ya, saya berani ya, walaupun ini kompleks tapi tetap saja khawatirnya nanti gimana gitu ya. Jadi intinya ya juga sih diculik ya, karena yang nyulik juga rugi ya. Makan kami berdua banyak. Oke. Nah ini teman-teman mungkin bisa mendengar ya sambil kedengaran. Nah, bunyi kacangnya mulai nanti sebentar dia meledak-meledak nih. Semoga aja enggak ya. Nah ini kita terus saja, tidak apa-apa ya teman-teman ya. Misalnya dia gosong karena tadi seperti yang saya sampaikan bahwa nanti kulitnya kita akan lepas ya. Nah, kita oseng-oseng terus seperti ini dengan api sedang. Ini ya teman-teman ya. Nah, ada kan beberapa yang udah gosong-gosong itu nggak masalah ya. Sangrai seperti ini sampai terkelupas kulit-kulitnya. Nah, nanti kalau sudah mulai terkelupas semua kulitnya, baru kita matikan apinya. Tidak apa-apa kalau dia terpecah-pecah seperti ini juga tidak masalah ya teman-teman ya. Nanti ujung-ujungnya kita akan haluskan juga. Nah, ini sudah ya teman-teman ya, sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan matikan. Sudah teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat ya. Nah, sudah mulai terkelupas semuanya, sudah mulai terbelah. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah matikan kompornya, atau matikan apinya ya. Bahasa Indonesia sih. Ya. Nah, setelah itu kita akan taruh di wadah. Kita akan taruh wadah, tapi jangan di wadah kaca ya. Letakkan di wadah mungkin seperti di baskom seperti itu ya, supaya nanti setelah itu kita selanjutnya akan mengelupas atau mengeluarkan kulit-kulitnya ini ya, mengeluarkan kulit-kulitnya ini dengan saya akan menggunakan pantat gelas ya. Akan menggunakan pantat gelas. Kenapa? Karena kalau saya lihat itu lebih mudah ya menggunakan pantat gelas untuk tetap melupaskan kulitnya. Apa yang kita coba lihat bersama ya, apakah benar demikian? Nah ini
sudah jadi ya. Oke, saya siapkan dulu baskomnya. Saya akan menggunakan baskom saja ya, supaya tidak terlalu berbunyi. Saya bersihkan terlebih dahulu baskomnya ya. Ya, semua alat yang kita gunakan, entah itu sudah dicuci sebelumnya, tetap perlu kita cuci kembali saat mau digunakan. Karena kan kita tidak tahu ya, saat kita menyimpannya juga walaupun di lemari ya, walaupun kondisinya tertutup, kita tidak tahu bisa saja sudah terkontaminasi atau ada hewan-hewan lain atau hewan kecil yang sudah pernah menjalar atau berjalan di sini ya. Jadi harus dibersihkan terlebih dahulu. Saya lap dulu ya teman-teman. Oke, kita lap dulu. Lapnya yang digunakan saya menggunakan lap baru ya. Lap yang baru, lap yang masih bersih ya. Oke, nah setelah dibersihkan, selanjutnya kita letakkan kacangnya ya. Saya pakai kamera belakang ya, supaya teman-teman bisa lihat. Bentar ya. Oke, ini ya teman-teman ya. Saya akan mulai menggunakan pangkat gelas ini ya. Kalau ada pangkat gelas yang beling juga sangat bagus ya, lebih cepat. Nah, bisa kelihatan ya teman-teman ya. Saya akan lebih dekatkan lagi seperti yang butuh lebih dekat. Nah, ya. Nah, benar kan lebih mudah kan teman-teman ya. Nah, terkelupas ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi lebih cepat menggunakan pangkat gelas. Nah, seperti ini. Kita lakukan sampai semuanya kulitnya terlepas. Ini ada yang gosong-gosongnya juga, tidak apa-apa ya, karena yang gosong itu kulitnya. Tidak masalah. Kita tekan, tapi jangan tekannya terlalu keras ya teman-teman. Bukan tekannya seperti mengulek sambal ya, jangan ya. Ini kita menekan biasa saja gini. Tekanannya biasa. Nah, ya. Karena kalau tidak nanti kacangnya juga ikut hancur, bukan hanya terlepas kulitnya ya. Ingat teman-teman, bukan seperti mengulek sambal. Nah, ini kita pisahkan ya. Kita pisahkan antara kulitnya dengan kacangnya. Selanjutnya saya akan masukkan ke sini ya. Darahnya tadi lumayan ya, masih panas ya. Kita pisahkan. Kalau ditapis juga lebih bagus ya, seperti menapis beras. Nah, seperti itu juga lebih bagus, lebih cepat lagi ya. Nah, ya ini sambil duduk nonton gitu ya, duduk nonton. Saya biasanya sambil nonton ya, sambil apa, dengar berita. Wah, mantapnya ya. Karena kan kita tidak perlu sambil lihat, cukup sambil nonton berita terus tangan kita aja menyentuh, kita udah bisa rasa ya. Saya sudah ahli nih, karena waktu kecil saya sudah sering ya, sudah dibiasakan sama mama saya. Nah, mama saya sering membuat kacang goreng ya kalau pas di hari raya. Nah, hari raya apa saja ya, kan kami merayakan semua hari raya ya, digoreng ya kacangnya. Nah, jadi ini biasanya saya sudah terbiasa ya, karena tapi yang paling ini masih lebih enak nih kalau mau bersihkan kulitnya dari kacang yang sudah disangrai seperti ini ketimbang kacang yang direndam dengan air panas. Teman-teman pernah nggak membersihkan kulit kacang yang direndam dengan air panas? Sumpah mati ya. Waktu saya kecil itu paling sering ya disuruh ya membantu, diminta bantu mama dulu ya gitu. Tapi semakin terbiasa sih tanpa disuruh juga langsung ya membantu, karena lumayan enak juga walaupun tangan kita ini langsungnya jadi berkerut-kerut kan biasanya ya. Berkerut-kerut habis, karena kan kita pencet gini ya, beda kalau yang ini kan dipencet tanpa harus ada dengan kekuatan juga langsung. Nah, ini kan langsung lepas kan. Nah, kalau itu beda. Kalau kacang yang direndam dengan air hangat itu cobaan ini semakin berat ya. Sudah lama ya saya tidak mengupas kacang yang direndam dengan air panas itu. Kalau kacang yang mama saya buat tuh enak ya. Pokoknya makanan apa saja sih ya yang dimasak sama mama saya memang enak ya gitu ya. Kalau kata orangnya iyalah orang tua kita sendiri ya, tapi memang pada kenyataannya seperti itu. Emang selalu kacang yang apa masakan yang buat beda gitu. Beberapa resepnya sudah pernah saya coba mau membuat seperti itu, tapi kadang-kadang hasilnya tidak sama. Entahlah, karena kata orang kan biasanya walaupun rasa sama resepnya kalau beda tangan biasanya beda juga rasanya. Iya itu sih. Jadi jangan pelit-pelit kalau mau berbagi resep ya. Bagi-bagi aja resepnya ya, tidak masalah, karena ya, seperti yang dikatakan itu beda tangan biasanya beda rasanya, mau biar resepnya sama bagaimanapun ya. Jadi sesuai dengan masing-masing. Tapi intinya walaupun rasanya itu tidak sama antara satu dengan yang lainnya, tetap saja ya yang namanya kalau kita memasak dengan cinta ya, dengan rasa senang, hati yang bergembira, itu rasanya pasti enak. Mau biarmu sama biarmu tidak, tapi kalau kita masak dengan rasa senang ya, menyiapkan sesuatu dengan rasa hati yang senang, itu hasilnya pasti akan indah, hasilnya pasti akan sesuai dengan harapan, hasilnya pasti akan enak. Jadi saya kalau mau disuruh masak ya pas lagi bagus moodnya atau lagi pengen, nah itu biar ini semua yang saya lakukan itu pertama kali yang divideokan itu semua itu adalah yang pertama kali, tapi ya karena dengan hati yang senang, ingin belajar dan kesiapan kegagalan ya, siap untuk gagal, maka apapun hasilnya itu kita akan tetap senang ya. Iya kan? Kayaknya saya butuh nanti kursi dari teman-teman bagaimana? Saya butuh kursi ya, yang lumayan tingginya seperti inilah ya, seperti kursi kafe gitu, tapi khusus untuk kalau saya mau membuat masakan ya, bisa duduk di kursi khusus untuk ini. Karena kalau saya mau ambil kursi untuk makan ya, berat sekali ya, apalagi kursinya dari kayu ya. Tahu lah ya teman-teman ya, kalau kursi dari kayu utuh ya atau solid, dan asli kayu berat teman-teman ya.
Sudah selesai, langkah selanjutnya kita akan mencampurkan dengan bahan-bahan yang tadi sudah saya informasikan ya. Yuk. Baik, selanjutnya ya, ini kacangnya yang sudah dibersihkan ya, yang sudah dibersihkan. Nah, kita akan blender ya, atau haluskan. Kita akan haluskan terlebih dahulu. Oke. Ya, ini kita masukkan kacangnya. Nah, setelah dimasukkan semua kacangnya ya, selanjutnya kita masukkan gula pasirnya dan susunya ya. Tapi di sini saya mau menghancurkan dulu kacangnya ya. Kacangnya mau saya hancurkan terlebih dahulu. Oke, seperti itu. Tidak terlalu lama ya teman-teman, karena kan mau dihancurkan baru lagi kembali dengan gula pasir dan susu bubuknya. Seperti ini ya. Harum sekali teman-teman. Saya campurkan dulu ya, supaya nanti sebentar waktu di blender campur rata ya. Nah, gula pasirnya ya, kita masukkan gula pasirnya. Gula pasirnya sudah dimasukkan seperti ini ya. Setelah gula pasirnya dimasukkan, selanjutnya adalah susu bubuknya ya. Kita masukkan semua. Sekarang kita akan campurkan atau mixer menjadi satu semuanya. Mixer ya. Bagus sekali teman-teman. Sebentar ya, saya tunjukkan. Saya rapikan dulu supaya bisa terlihat. Nah, ini ya, sudah sampai sehalus ini. Kelihatan ya, terlalu terang sebenarnya mungkin ya kayaknya ya. Nah, sudah sehalus ini. Dan kalau ini lampunya saya tunjukkan tadi. Nah, nih. Kelihatan ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Sudah sehalus ini. Nah, sudah sampai sehalus ini ya. Sudah halus, maklum ya, kameranya bukan kamera yang bagus sehingga ya mungkin terlihat kurang jelas. Nah, yang penting sudah dicampur halus seperti ini ya. Saya cek dulu ya, apakah betul-betul semuanya sudah tercampur. Sudah, ternyata. Oke, sudah halus semuanya ya. Oke, sudah halus. Saya nyalakan lampunya ya supaya terang, ya kelihatan jelas di sini. Ya. Oke, sudah halus. Nah, selanjutnya yang sudah halus ini ya, saya akan masak. Akan masak dengan menambahkan air sebanyak 100 ml. Jadi nanti akan masak di atas kompor dengan api sedang sampai nanti airnya yang 100 ml ini akan habis ya, atau surut. Para istilahnya itu ya, intinya sampai surut. Setelah itu baru kita angkat. Maka jadilah isian untinya kacang tanah ya. Oke, seperti ini. Ya, sekarang saya persiapkan dulu. Saya taruh dulu teflonnya tadi. Saya persiapkan dulu untuk langsung kita masak. Oke, baik, sudah ya. Ini sini sekarang saya akan nyalakan kompornya. Apinya akan dengan api sedang ya. Api sedang, saya masukkan. Kelihatan ya teman-teman ya. Maklum ya, kameranya nih fasilitasnya itu tidak seperti yang punya youtuber besar ya, yang bisa langsung ada beberapa kamera ya, bisa ngambil langsung sini, sebelah sana ya, dari depan, dari belakang, dari samping ya. Nah, jadi ya yang apa adanya aja ya, seperti ini. Nah, sudah seperti ini, lalu kita masukkan airnya sebanyak 100 ml. Lalu kita aduk sampai mungkin dia warnanya kecoklatan ya, berwarna kecoklatan, bukan mungkin ya, sampai dia berwarna kecoklatan dan sampai airnya habis. Sudah seperti itu baru kita angkat ya. Harus terus diaduk ya teman-teman ya, supaya dia tidak gosong nanti. Sampai airnya surut atau sampai airnya habis, harus terus diaduk dan warnanya berubah kecoklatan. Ada yang sudah bangun. Halo Basi. Halo, sudah bangun nih, ada yang sudah bangun nih. Centeng mana dia itu? Pergilah ke tempat tidurnya. Dia suka bobo di situ. Jangan garuk ya. Sini. Apa mau apa? Kan udah makan tadi. Kan pasti sudah makan. Mau apa lagi? Nih, mau sih. Apa sih? Nanti kosong itu rumah. Ayo, semuanya. Baca nih. Ini baca. Baca baru bangun tidur ini. Baca
baru bangun tidur, berarti nggak pakai bajunya ya. Terus sapa-sapa dulu, bilang halo semua penonton, jangan lupa di like dan di subscribe gitu ya. Coba nyontoh temannya, jangan lupa di like dan di subscribe. Seneng ya ini, seneng ya, dulu lah. Dadah tuh dah ya, saya tunjukkan langsung ya. Hari sudah panjang lebar dari saat dia mendidih sampai dengan pikir sudah terekam, ternyata tidak terekam. Jadi ya wes lah teman-teman ya, sudah panjang lebar tadi saya bicara, ternyata tidak terekam ya. Nah ini ya sudah jadi ya teman-teman ya. Harum ya, harum banget. Sudah jadi isiannya. Tadi selama saya memasak ini saya tidak coba loh, padahal berasa janggeng gitu ya kalau masak, dari coba. Saya coba dulu ya. Luar biasa enak bener teman-teman, sumpah manis nih, pas sesuai selera saya. Tapi bagi yang kurang gitu suka manis ya, jadi ini agak manis, agak lebih untuk kalian, tapi manisnya untuk saya pas sekali. Enak sekali teman-teman ya. Ini kita biarkan dulu dingin ya, saya letakkan dulu di sini saja. Nanti saya akan simpan di tempat-tempat atau di wadah-wadah yang dimana nanti ketika saya mau menggunakan untuk isian bisa langsung mudah untuk digunakan ya, karena ini lumayan bisa awet ya. Tapi harus disimpan di kulkas nanti ya teman-teman ya. Jadi biarkan dulu dia dingin, simpan di wadah tertutup, kita tutup lalu kita simpan di dalam kulkas. Kalau kita simpan di luar saya kurang bisa menjamin dia tahan berapa lama, karena di sini juga ada gulanya sebenarnya ya. Jadi sepertinya dia bisa bertahan lama walaupun tidak di freezer, tapi saya belum pernah mencobanya ya. Sekali lagi kan ini baru pertama kalinya. Jadi kebanyakan video yang saya buat di sini ya teman-teman itu 100% murni baru pertama kali saya buat. Jadi entah itu dia mau jadi ataupun tidak ya, ya saya rekam saja, tidak masalah ya. Tapi tentu saja saya tidak asal membuat. Jadi walaupun ini pertama kalinya, setiap video saya pertama kalinya membuat atau mencoba untuk membuat sesuatu ya, makanan ataupun kue, itu saya mengikuti resepnya. Nah nanti tinggal dilihat hasilnya apakah berhasil atau tidak. Misalnya ya seperti beberapa video yang lain, misalnya ada yang masih kurang berhasil, entah itu di tekstur ataupun ovennya, suhunya dan seterusnya, itu tidak masalah. Yang penting betul-betul saat kita mencobanya itu kita mengikuti resepnya, jadi tidak asal-asalan saja ya. Kalau yang asal-asalan juga itu kasihan, itu sama saja kita membuang makanan, jadi jangan dilakukan ya. Nah ini sudah jadi ya teman-teman ya. Saya akan biarkan dulu dia dingin, setelah itu saya simpan di wadah, lalu saya akan simpan di dalam kulkas ya. Ini ada gulanya, jadi biasanya dia akan bertahan lama walaupun misalnya dia tidak di dalam kulkas. Tapi sekali lagi karena belum pernah saya coba untuk simpan di luar, maka saya tidak akan mencoba dulu ya untuk menyimpan di luar atau tidak di dalam freezer atau di suhu ruang. Jadi saran saya adalah setelah dia dingin, simpan di wadah, ditutup, lalu disimpan di kulkas. Seperti itu saran saya ya. Tapi kalau teman-teman yang mau mencoba untuk menyimpan di luar, di suhu ruang, monggo silakan. Tapi saya tidak menyarankan hal itu, kecuali kalau teman-teman mau menggunakan dalam waktu dekat, mungkin hari ini, besok, ataupun lusa. Seperti itu masih bisa saya rasa bertahan, karena sekali lagi ada gula pasir. Tapi biasanya itu lebih tahan lama. Seperti itu. Tapi kalau masih mau digunakan dalam jangka waktu yang lama, saran saya sebaiknya langsung disimpan di dalam kulkas. Oke teman-teman, sudah jadi ya membuat isian ya untuk kacang tanah, untuk pastry, untuk bakpao, untuk roti, untuk ronde ataupun mochi dan yang lainnya. Selamat mencoba semuanya teman-teman, semoga berhasil. Ini ya teman-teman ya, sudah jadi ya. Nah ini kita letakkan dulu seperti ini karena masih panas. Nanti setelah itu kita tutup ya. Jadi nanti setelah dia dingin kita tutup. Selamat mencoba semuanya.